Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on the corner where the big boys play. Yo, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, wahai teman-temanku semua, dan selamat datang kembali ya di YouTube channel Dunia Coding. Nah, halo, gimana nih kabarnya teman-teman? Bagaimana hari-harinya? Bagaimana pusing ria dari codingan? Gimana nih? Apakah kalian mengalami hari yang menyenangkan? Asik. Oke, jadi buat teman-teman, halo, selamat datang kembali ya di Dunia Coding. Dan pada hari ini kita akan membawakan sebuah informasi ya, seperti biasa. Jadi di sini kita akan membawakan beberapa informasi yang sangat menarik untuk teman-teman. Dan khusus untuk hari ini, kita akan mencoba ya untuk membahas yang namanya itu Windows 11 teman-teman. Jadi kan mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar ya, kalau katanya nih Microsoft ini yang sekarang ini sudah memiliki Windows 10, katanya akan mengeluarkan next generation dari Windows 10 ya, yaitu Windows 11. Dan gak jauh dan gak lama lagi ya, katanya memang bakal keluar. Nah, untuk hari ini dan untuk sekarang ini di internet sudah tersebar ya teman-teman, ISO dari Windows 11 itu teman-teman. Ya walaupun katanya ini buat ngetes doang ya. Cuman di sini hari ini gue udah mendapatkan ya ISO dari Windows 11-nya, dan kita akan coba nih untuk mencari tahu teman-teman, kira-kira apa sih perbedaan atau apa aja sih yang diubah gitu di Windows 11 dari Windows 10. Nah, ini aku masuk dulu ya. Ya, di sini sudah aku install Windows 11 teman-teman semua. Nah, di sini aku memakai VMware ya. Jadi sini aku tidak berani untuk menginstal Windows 11 di komputer asli ya, karena takutnya tidak bisa kembali lagi. Jadi sini gue menginstalnya di VMware supaya aman dan sentosa gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengulik, membahas, dan mencari tahu kira-kira apa sih yang berbeda dari Windows 11 secara bareng-bareng lah teman-teman. Nah, di sini aku baru pertama kali nginstal nih, jadi aku belum tahu apa aja sih yang berbeda gitu dari Windows 11 ini gitu. Wah, suara startingnya beda ya. Yang biasanya kalau misalkan kita mainin Windows 11 kan ya, Windows 11, Windows 10 itu kan dia suaranya nggak ada ya waktu starting menu. Nah, ini Windows 11 ini ada suaranya ternyata tadi, kayak dung 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 kayak gitu. Oke, coba ya kita lihat apa lagi yang berbeda ya dari Windows 11 ini. Lah, ada lagi suaranya. Oke, ini aku masukin dulu pintu. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal ya dari Windows 10 Windows 11, dan di sini kayaknya sudah kelihatan ya apa yang berbeda dari Windows 11. Bisa kita lihat dari tampilan taskbar-nya mungkin ya. Enggak, yang paling kelihatan kayak dari wallpaper-nya teman-teman, yang biasanya ya kalau misalkan kita pakai Windows 10 kan itu wallpaper-nya kayak biru gitu kan. Terus di tengahnya ini ada kayak Windows-nya gitu kan. Nah, di sini ternyata ada perbedaan ya teman-teman. Wallpaper-nya bentukannya kayak bunga-bunga kayak begini ya. Wah, coba kira-kira kita lihat ya personalize ya. Wow, personalize pun cukup berbeda teman-teman. Bentukannya nggak tahu kenapa lebih fresh kali ya. Misalkan kita lihat di sini, dan wah, oke. Jadi untuk bentukan ini tidak teraktivasi ya teman-teman kan, ini cuma nyoba ISO-nya doang ya. Dan di sini kayaknya ini nggak bisa kita klik ya, tapi terlihat ya di sini untuk set dari wallpapernya disiapin yang berbeda ya. Yang biasanya setnya itu kan kalau misalkan teman-teman punya Windows 10 kan beda nih. Setelah di sini kayak mungkin agak berbeda ya, ada bentuk bulan gitu.
Di sini ada pantai, ada kayak nggak tahu ini apa gitu. Ini sedikit berbeda ya, bisa kita lihat di sini. Dari bentukan wallpaper barunya ini. Coba kita lihat ya, di colornya apa ada yang berbeda. Sebenarnya sama aja ya untuk colors. Lock screen-nya sama aja sepertinya. Untuk temanya, wah ini dia nih. Ini sun. Oh, ada nama-namanya sekarang di sini. Kita sudah bisa lihat dari sini namanya ada tema untuk Windows Light, ada Windows Dark, ada Light sama Dark, ada Glow, Capture Motion, ada Sunrise sama Flow. Ini bisa dibilang beberapa penampilan ya dari Windows 11. Tapi ini ngomong-ngomong silangnya mana ya? Kayaknya di sini nggak ada silangnya. Oke, karena tidak ada jadi kita di sini aja deh. Nah, oh, belum ku ke atasin, pantes saja. Oke. Kita hapuskan aja ya. Nah, di sini mungkin begitu. Terus apa lagi yang berbeda kita lihat ya. Oh, mungkin dari taskbarnya ya, teman-teman. Di sini biasanya kalau dari Windows 7 malah ya, kalau nggak salah dari 95 juga kan biasanya taskbar di kiri nih ya, di bagian kiri. Nah, untuk Windows 11 itu ternyata udah dipindahin nih. Jadi si taskbarnya berpindah di tengah, teman-teman. Nah, ini. Wow, dan bentuk taskbarnya pun berbeda ya. Jadi di Windows 11 ini kita lihat ya di sini taskbarnya bentukannya kotak ya, kotak. Dan kalau misalkan kita teliti teman-teman, di sini ada perubahan desain. Jadi yang biasanya ya, kalau misalkan di Windows sebelumnya itu pojokan-pojokan seperti ini, di sini berbentuknya lancip. Nah, di sini terlihat ya kayaknya di sini berbentuk kayak apa ya, tumpul. Yang biasanya lancip menjadi tumpul. Dan di sini juga ada beberapa perbedaan dari logonya ya. Bisa kita lihat ya di sini logonya itu berbentuk terlihat ke arah depan. Iya, di sini terlihat ke arah depan, teman-teman. Nah, painnya pun terlihat ke arah depan. Yang biasanya ya kalau misalkan kita lihat di Windows 10, biasanya logo pain ini kan menyamping. Nah, di sini kita terlihat ya, kalau di Windows 11 logonya itu pada terlihat ke depannya. Emang kayaknya sih Microsoft sudah merubah desain ya, yang biasanya ke samping jadi ke depan. Oke. Saya juga terlihat ya, ini seperti layaknya MacOS ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kayak MacOS atau Linux. Jadi tampilannya di tengah kayak begini, barnya di tengah kayak begini. Menarik. Oke, nah sekarang kita lihat lagi kira-kira apa lagi ya. Apa ini? Oh, ini adalah fitur widget ya teman-teman. Wah, ini kayaknya sama ya dari Windows 10 yang kalau misalkan teman-teman baru mempunyai Windows 10 ya dan kemarin baru update. Di Windows 10 itu kan ada fitur baru ya yang bisa kita gunakan untuk melihat cuaca di kanan bawah, biasanya kan tampilnya di sini. Nah, di Windows 11 saya juga masih ada. Tapi di sini kayaknya untuk fiturnya lebih lengkap ya dari yang Windows 10 punya. Ya walaupun sini juga masih berita ya, cuman katanya untuk versi final nanti di sini ada beberapa widget yang bisa kita pasang, teman-teman. Jadi kita bisa mengatur-ngatur widget yang ada di sini gitu. Oh iya, aku ngasih tahu juga buat teman-teman, ini bukan versi final ya. Jadi nanti di versi finalnya mungkin ada banyak perubahan yang terjadi ya. Jadi ini itu bukan versi final gitu. Oke. Coba kita lihat file manager kira-kira bagaimana kan. Oh wow. Oke, saya sudah terlihat ya, kira-kira aku udah menemukan kira-kira apa perbedaannya dari Windows 10 dan Windows 11. Di sini bisa kita lihat dari logo si foldernya ya, bisa dilihat agak berbeda desainnya, lebih kayak apa ya? Lebih terlihat seperti ikonik gitu loh. Jadi kayak ikon-ikon gitu. Oke. Oke, iya bener ya. Jadi semuanya ke arah depan. Dan logo Windows-nya pun yang tadinya nyamping di sini jadi terlihat lurus. Wah. Oke, itu dari bagian file manager. Coba kita lihat browsernya apakah ada perbedaan. Wah,
apa nih? Komplit. Oke, jadi di sini seperti biasa ya. Ada beberapa tampilan untuk Microsoft Edge sama seperti Windows 10, 11. Oke, ini jangan dilihat ya teman-teman, nanti keblur. Oh, kayaknya aku udah menemukan fitur baru di sini. Jadi di sini ada beberapa fitur baru ya. Biasanya kalau di tes browser kita di situ tidak ada ya, tapi aduh salah pencet. Tapi sini kita terlihat ya. Tadi mana? Kok nggak ada? Bentar. Nah, di sini ada kayak fitur baru ya. Di sini aku belum pernah lihat sebenarnya fitur kayak gini, tapi di sini terlihat nih kalau kita bisa ngebikin scan QR code dari website yang kita punya. Jadi misalkan kita masuk kemana, kan di sini nggak ada. Biasanya kan ada di sini ada fitur. Di sini sekarang ada fitur nih. Ada fitur baru di mana kita bisa membuat QR code ya. Kita bisa membuat QR code yang nanti bisa kita share gitu, kayak misalkan kita punya website, mungkin ini guna barunya kali ya. Ini kayak fitur baru yang ada di Windows 11. Oke, apalagi yang ada ya, kita lihat apakah ada yang berbeda. Atau mungkin hanya aku doang yang baru tahu ada fitur QR code. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu ya, dari awal fitur QR code bisa dikasih tahu. Oke, sepertinya hanya itu ya untuk fitur baru di browser. Kita lihat di store-nya apakah berbeda atau tidak. Oke, something new. Kita lihat pencarian. Oke. Oke, buat pencariannya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Yang biasanya kita nyarinya di bawah ya, biasa di bawah sini. Sekarang pencarian dipindahkan ke atas, ke bagian sini. Misalkan kita mau cari ya Word itu bisa ya. Oke, jadi tempat untuk pencarian sama di bagian kiri atas, dan buat open di sini tetap sama ya, perbedaan. Tes view-nya pun di sini sama, kita bisa pakai beberapa desktop ya. Di sini kita bisa buat desktop baru juga. Ikonnya pun berbeda di bagian bawah kanan. Oke, mungkin ini ya yang bisa aku temukan ya. Dari Windows 11. Nah, sini coba kita shutdown, apakah ada yang berbeda dari shutdown-nya. Kita coba ya. Sepertinya sama. Ya, sepertinya sama. Oke, sama. Oke, sama. Itu saja ya yang bisa aku temukan di Windows 11. Mungkin sini teman-teman ada yang melihat hal-hal yang berbeda mungkin dari penampakannya tadi. Kalau misalkan ada, silakan untuk tuliskan di kolom komentar kira-kira apa yang teman-teman temukan dan perbedaan apa yang ada ya dari Windows 11 dengan Windows sebelum-sebelumnya. Dan mungkin teman-teman bisa komentar kira-kira apakah teman-teman menyukai Windows yang baru, Windows 11? Kalau misalkan iya, kenapa? Dan kalau misalkan tidak, kenapa? Ya mungkin itu untuk episode kita pada hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tukang ngetik.